Ini bukan cerita fiksi. Semua kejadian dalam arsip ini berdasarkan peristiwa nyata, kesaksian, dan urban legend yang masih dipercaya sampai hari ini. Nama dan detail tertentu disamarkan. Bukan untuk menutupi kebenaran, tapi karena tidak semua hal boleh disebutkan, kamu sedang membuka arsip horor. Lokasi ini tidak pernah benar-benar sepi meski sudah lama ditinggalkan. Pada siang hari, ia tampak seperti bangunan tua biasa. Namun ketika malam turun, suasananya berubah total. Suara angin tidak pernah terdengar seperti angin. Langkah kaki tidak selalu berasal dari manusia. Dan bayangan yang melintas di balik jendela seringkali tidak memiliki bentuk yang jelas. Inilah arsip horor yang selama bertahun-tahun disimpan rapat oleh warga sekitar. Karena setiap orang yang mencoba membicarakannya selalu mengalami kejadian ganjil setelahnya. Bangunan ini dulunya adalah rumah singgah yang dibangun pada era kolonial. Terletak tidak jauh dari jalur perdagangan lama yang kini sudah mati. Sejarah mencatat tempat ini pernah menjadi persinggahan tentara, pekerja paksa, hingga warga sipil yang melarikan diri dari konflik. Singkatnya, tempat ini menyerap terlalu banyak rasa takut, darah, dan penderitaan dalam waktu yang lama. Pada awalnya tak ada cerita mistis sama sekali. Warga hanya mengeluhkan bau lembab dan hawa dingin yang tidak wajar di sekitar bangunan. Namun semua berubah ketika satu persatu orang mulai menghilang. Penghilangan pertama terjadi pada seorang penjaga malam. Ia ditemukan keesokan paginya dalam kondisi linglung, duduk di sudut ruangan sambil memeluk lutut. Ketika ditanya apa yang terjadi, ia hanya mengulang satu kalimat yang sama. Jangan biarkan pintunya terbuka. Tak ada luka fisik di tubuhnya. Namun sejak hari itu, ia tidak pernah bisa tidur normal. Setiap malam ia berteriak seolah sedang dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa minggu kemudian, kejadian kedua terjadi. Seorang pemuda yang sering nongkrong di area itu ditemukan pingsan di tangga belakang. Kamera ponselnya rusak total. Namun kartu memorinya masih bisa diselamatkan. Di dalamnya hanya ada satu video berdurasi 12 detik. Video itu memperlihatkan lorong gelap dengan suara napas terengah-engah. Di detik ke-9, sebuah bayangan hitam melintas cepat dari kiri ke kanan. Bukan berjalan, bukan berlari, tapi seperti meluncur. 3 detik terakhir hanya berisi teriakan terputus sebelum layar menjadi hitam. Warga mulai resah, namun masih menganggapnya kebetulan. Sampai kejadian ketiga memecah keheningan. Seorang ibu yang setiap hari melewati jalan itu untuk pulang dari pasar, mendadak menghilang. Pencarian berlangsung selama 2 hari, dan tubuhnya ditemukan di dalam bangunan itu, tepat di ruang tengah. Dalam posisi berdiri menghadap tembok, matanya terbuka lebar. Namun tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada luka tusuk, tidak ada bekas cekikan. Hanya satu hal yang aneh, kakinya basah seperti baru berdiri di genangan air, padahal ruangan itu kering total. Sejak saat itu, bangunan tersebut resmi ditinggalkan. Pintu dikunci, jendela dipaku, dan jalan akses ditutup seadanya. Namun anehnya, setiap pagi selalu ada bekas lumpur di depan pintu, seolah seseorang keluar dari dalam. Warga sekitar bersumpah tidak ada yang masuk ke sana. Mereka bahkan pernah memasang tali pembatas. Namun keesokan harinya, tali itu ditemukan terlepas rapi, bukan putus. Anak-anak kecil sering menunjuk ke arah bangunan sambil menyebut ada orang hitam yang berdiri di jendela. Orang dewasa yang melewati area itu mengaku mendengar suara pintu dibuka pelan, padahal semua akses terkunci rapat. Beberapa pengendara motor mengaku mesinnya mati tepat di depan bangunan, lalu menyala kembali setelah mereka pergi menjauh. Salah satu saksi paling kuat datang dari seorang tukang ojek. Ia mengaku pernah mengantar penumpang perempuan berpakaian lama, wajahnya pucat dan tidak banyak bicara. Tujuannya hanya satu, turunkan saya di depan rumah itu. Ketika motor berhenti dan tukang ojek menoleh ke belakang, kursinya kosong. Tidak ada siapa-siapa, namun uang bayaran sudah terlipat rapi di jok. Ketika uang itu disentuh, rasanya dingin, seperti baru diambil dari air es. Kisah ini menyebar cepat dan memicu ketakutan kolektif. Namun urban legend yang paling sering dibicarakan adalah tentang penunggu lorong tengah. Konon, ia adalah arwah seorang perempuan yang kehilangan seluruh keluarganya di tempat itu. Dikatakan bahwa ia tidak pernah pergi, dan tugasnya hanya satu, mengunci siapapun yang masuk ke dalam agar merasakan ketakutan yang sama sepertinya. Setiap orang
seseorang yang melanggar pantangan tertentu akan menjadi targetnya. Pantangan pertama adalah jangan menyebut nama asli bangunan itu. Pantangan kedua adalah jangan masuk sendirian setelah tengah malam. Dan pantangan ketiga yang paling sering dilanggar, jangan menutup pintu terakhir. Banyak yang tidak percaya hingga akhirnya mencoba membuktikan sendiri. Mereka masuk dengan kamera, alat perekam, dan keberanian palsu. Namun hampir semuanya keluar dengan wajah pucat. Beberapa bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang mereka lihat. Mereka hanya bilang lorongnya terasa lebih panjang dari seharusnya dan suara langkah kaki selalu terdengar di belakang meski tidak ada siapa-siapa. Salah satu rekaman yang sempat beredar menunjukkan perubahan suhu drastis hanya dalam hitungan detik. Napas para peneliti berubah jadi asap tipis seperti berada di ruang pendingin. Dan pada satu titik, kamera menangkap siluet berdiri diam di ujung lorong. Shot didikoti. Siluet itu menghilang, namun suara pintu tertutup terdengar keras dari arah berlawanan. Itu menjadi penutup eksplorasi malam itu. Dan sejak kejadian tersebut, tak ada lagi yang berani masuk secara terbuka. Namun cerita belum berhenti. Bangunan itu masih berdiri, masih sunyi, masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Warga sekitar percaya bahwa bangunan itu bukan sekadar tempat angker, bukan hanya soal arwah gentayangan, melainkan sebuah titik simpul energi negatif yang terkumpul selama puluhan tahun. Setiap tragedi, ketakutan, dan kematian seolah meninggalkan jejak yang tidak pernah benar-benar hilang. Seorang sesepuh desa pernah memperingatkan bahwa tempat itu tidak kosong. Bukan karena banyak penunggu, tetapi karena terlalu banyak kenangan buruk yang tidak pernah diselesaikan. Menurutnya, setiap kali seseorang masuk tanpa izin, ia bukan hanya mengganggu penghuni tak kasat mata, tetapi juga membuka kembali luka lama yang terkunci rapat. Itulah sebabnya banyak saksi merasa seperti diawasi, bukan dari satu arah, tetapi dari segala sisi. Kesaksian lain datang dari mantan pekerja bangunan yang pernah ikut merenovasi tempat itu bertahun-tahun lalu. Ia mengaku proyek tersebut selalu gagal tanpa alasan jelas. Alat berat sering rusak mendadak, pekerja jatuh sakit satu persatu, dan yang paling aneh, setiap sore selalu ada satu ruangan yang kembali berantakan meski sudah dibersihkan. Ia bersumpah melihat bekas telapak kaki basah di lantai kayu yang tidak terhubung dengan sumber air manapun. Ketika ia mengikuti jejak itu, jejaknya berhenti tepat di depan dinding. Bukan pintu, bukan jendela. Sejak saat itu ia berhenti bekerja dan tidak pernah kembali. Dalam catatan arsip lama, ditemukan bahwa bangunan ini pernah menjadi tempat penahanan sementara pada masa konflik. Lorong tengah yang sering disebut-sebut dulunya adalah jalur pemindahan tahanan. Pintu terakhir yang dilarang ditutup adalah pintu menuju ruang isolasi. Sebuah ruangan kecil tanpa jendela, tempat orang-orang dibiarkan sendirian dalam gelap selama berhari-hari. Banyak yang tidak keluar hidup-hidup, dan yang keluar pun tidak pernah kembali normal. Urban legend berkembang bahwa arwah-arwah tersebut tidak pernah benar-benar pergi. Mereka terjebak di antara ruang dan waktu, menunggu seseorang untuk menggantikan posisi mereka. Setiap orang yang masuk sendirian dianggap sebagai pengganti potensial. Itulah sebabnya banyak saksi merasa disesatkan, lorong terasa memanjang, dan pintu seolah berpindah tempat. Beberapa paranormal lokal pernah mencoba melakukan penutupan energi, namun selalu gagal. Mereka mengaku energi di tempat itu tidak agresif, tetapi sangat berat, seperti memeluk seseorang terlalu lama hingga kehabisan napas. Salah satu paranormal bahkan pingsan setelah menyebut bahwa ada sesuatu yang tidak ingin tempat itu dilupakan. Dia mengatakan bahwa bangunan itu hidup dari ingatan manusia, dan setiap cerita yang dibagikan justru membuatnya semakin kuat. Itu sebabnya warga lama memilih diam. Mereka tidak ingin menghidupkan kembali sesuatu yang sudah seharusnya terkubur. Namun di era sekarang, cerita tidak bisa dibendung. Video, testimoni, dan rekaman suara terus bermunculan. Salah satu audio yang paling sering dibahas adalah suara ketukan pelan 3 kali diikuti bisikan yang tidak bisa dipahami. Frekuensinya terlalu rendah untuk suara manusia biasa, dan ketika dinaikkan volumenya, hanya terdengar seperti tangisan tertahan. Beberapa analis audio menyebut adanya pola berulang yang menyerupai napas manusia dalam kondisi panik. Fakta lain yang tidak kalah mengganggu adalah perubahan perilaku hewan di sekitar lokasi. Anjing sering menggonggong ke arah bangunan tanpa henti.
burung enggan hinggap di atapnya, dan kucing terlihat menghindari area itu seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata menghalangi jalan mereka. Seorang warga mengaku kucingnya hilang selama 2 hari dan kembali dengan kondisi lemas serta bulu basah, padahal tidak hujan. Ketika malam tiba, bangunan itu sering terlihat lebih gelap dari sekitarnya, seolah cahaya lampu jalan enggan menyentuh dindingnya. Bayangannya pun tidak konsisten, terkadang memanjang tidak wajar, terkadang menghilang sama sekali. Ini membuat banyak orang yakin bahwa bangunan tersebut bukan hanya menyimpan horor, melainkan juga menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak ingin ditemukan, dan sampai hari ini tidak ada yang benar-benar berani mengakhiri ceritanya. Bangunan itu tetap berdiri menjadi arsip bisu dari ketakutan nyata yang pernah terjadi. Sebuah pengingat bahwa tidak semua tempat layak untuk dibuka kembali, dan tidak semua rahasia harus diketahui. Karena di balik pintu yang terkunci rapat, selalu ada kemungkinan bahwa sesuatu sedang menunggu dengan sabar dan sangat sadar akan kehadiran kita. Apa yang kamu dengar barusan mungkin terdengar seperti cerita, tapi bagi mereka yang mengalaminya, ini adalah bagian dari hidup yang tidak pernah selesai. Arsip ini belum ditutup dan masih ada yang belum ditemukan. Kalau kamu merasa tidak sendirian setelah video ini berakhir, mungkin itu bukan perasaan. Kita akan membuka arsip berikutnya di malam yang tepat.